Guna memperkuat ekosistem pertanian komoditas jagung, Polri menginisiasi kolaborasi seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemodal, pemilik lahan, supplier sarana produksi pertanian, poktan hingga off-taker, dengan menjadikan koperasi sebagai leading sektor yang menyatukan kepentingan dari hulu sampai dengan hilir. Dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Polri mengukir prestasi dalam kegiatan panen raya jagung secara serentak pada 5 Juni 2025 yang lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polri yang telah memasuki kuartal kedua dan berlokasi di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan panen raya ini mencerminkan bahwa Polri siap menjadi bagian dari solusi atas tantangan ketahanan pangan nasional, terlebih di masa-masa pemulihan ekonomi seperti sekarang. Kami akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dir Cegah Kortas Tipikor Polri, sekaligus Koordinator Posko Presisi, Brigjen Pol Borowindu. Pak Borowindu, selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian ada Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Abdul Roni Angkat. Pak Roni, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Saya mau langsung kepada Pak Windu dulu. Pak Windu, bagaimana komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan panen raya jagung yang dilakukan secara serentak di Desa Bange, Kalimantan Barat pada tanggal 5 Juni kemarin, Pak Windu? Pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa dukungan Polri dalam program ketahanan pangan nasional, termasuk kegiatan kemarin panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang, yang diikuti oleh seluruh Polda dan Polres seluruh jalan Indonesia, untuk hampir 500 Polres yang ikut kegiatan tersebut, merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dan program prioritas dari Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada jagung nasional di tahun 2025 ini. Oke, Seperti baik. itu sebenarnya. Baik, Pak Roni, bagaimana kemudian Kementan ini melihat program ketahanan pangan yang sudah dilakukan Polri selama mendukung swasembada pangan, Pak Roni? Ya, saya kira ini sangat menarik ya. Jadi kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Polri yang digagas oleh Bapak Mentan dengan Bapak Kapolri ini kan ingin mewujudkan asta-cita Bapak Presiden kita nomor 2 ya, swasembada pangan. Nah, dari yang sehari-hari kita alami, kita sering berkoordinasi dan kita sering berkoordinasi baik dalam hal produksi dari hulu ke hilir. Satu hal yang ada dapat perubahan yang positif di lapangan adalah perlindungan hukum. Kestabilan terhadap proses produksi tanpanya ada gangguan. Baik mulai impor produksi, mulai dari pupuk penyalurannya aman, benih penyalurannya aman, dan terakhir bagaimana pemasaran melalui kita sekarang dengan Bulog harganya sudah bagus ya dengan 5.500, itu juga layer-layer yang biasa suka mengganggu pemasaran juga aman. Nah, ini saya kira kan trigger yang menggairahkan petani untuk bagaimana bisa melaksanakan budidaya jagung dengan baik. Pak Roni, tapi kenapa kemudian komoditas yang dipilih itu adalah jagung, Pak Roni? Ya, menarik. Nah, ini juga pertanyaan beberapa pihak, kenapa jagung ya? Kalau padi jelas itu beras dan langsung dimakan. Jadi jagung itu hampir sebagian besar, katakanlah dalam 1 tahun kita butuh sekitar 16 juta ton lebih kurang ya. 13 juta ton itu adalah produksinya untuk pakan ternak. Pakan. Lalu 3 juta ton jagung itu untuk industri pangan. Artinya kalau 13 juta ton untuk pakan, kalau misalkan biaya pakannya murah, untuk ayam, untuk sapi, dipastikan produk turunnya seperti daging ayam, telur. Kalau misalnya sapi berarti daging sapi dan susunya juga harganya stabil ya, normal. Nah, ini kan salah satu bahan pokok yang membuat kestabilan
pangan di masyarakat. Ke sana, Mas. Oke, baik. Bentuk dukungan Polri dalam kegiatan ini apa saja nih Pak Windu? Sebenarnya kita ada 4 program utama ya, Ya. untuk kegiatan dukungan kepada kegiatan Kementan selama ini. Kita ada 4 program. Program pertama pekarangan pangan bergizi. Di mana targetnya adalah 1 polsek 1 desa percontohan. Itu program pertama. Di mana kita mendukung sebenarnya ujungnya nanti makan bergizi gratis ya, karena produksinya kan di pekarangan itu selain hortikultura juga peternakan, perikanan dan yang lainnya. Ya. Ini kami juga tidak sendiri, kami berkolaborasi juga dengan kementerian terkait. Contohnya kalau pekarangan bergizi gratis dengan Kementerian KKP dan yang lainnya, masuk juga dengan BGN. Nah, kemudian program kedua yang saat ini sedang dikembangkan itu swadaya jagung, pemanfaatan lahan produktif. Di mana yang kedepankan pertama lahan-lahan yang dimiliki oleh Polri, ya baik yang di SPN, kemudian di Brimob, dimanapun kita gunakan untuk penanaman jagung. Oke. Kemudian juga beberapa para petani yang punya lahan luas kita coba gerakkan juga. Juga ada beberapa kerjasama yang sifatnya kemitraan, terutama tumpang sari namanya. Itu dengan teman-teman dari kehutanan, juga dengan perusahaan sawit dan yang lainnya. Memang yang menjadi target untuk yang program 2 ini adalah 1 juta lahan untuk tahun 2025 dan tambahan produksi 4 juta ton ya Pak ya. Ini menjadi target besar. Alhamdulillah di kemarin tuh kegiatan kemarin udah tercapai setengahnya lah seperti itu. Di sekitar 400 ribuan hektar lahan seperti itu. Terus program ketiga kita adalah pengawasan distribusi. Untuk alsintan, benih dan pupuk. Dan ini memang menjadi tantangan juga karena kan dukungan ini kan dukungan dari pemerintah pusat ya, sehingga setidaknya di lapangan juga tidak terjadi proses-proses sifatnya penggelapan dan korupsi dan lainnya seperti itu. Ini bidang saya di pencegahan korupsi. Dan terakhir yang kita sangat beruntung adalah adanya dukungan dari kepolisian untuk merekrut Bakomsus Pertanian. Jadi yang backgroundnya dari SMK Pertanian, kita rekrut untuk memberikan dukungan kepada petani di lapangan. Karena memang kita akan menjadikan mereka babin Kaptipmas ke lapangan dan ini tidak hanya tahun ini ya, bertahun-tahun ke depan juga gitu karena sejalan dengan programnya Asta-Cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Setidaknya selama 5 tahun ini kita dukung sepenuhnya lah program-program yang sifatnya penguatan dari kami atau dukungan dari kami untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat juga pemerintah swasta untuk mencapai target dari pemerintah saat ini, yaitu kedaulatan pangan seperti itu. Iya. Seperti yang Pak Windu tadi katakan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Polri pada saat ini sebetulnya memang untuk meneruskan dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden. Benar. Pak Presiden kemarin hadir begitu ya. Nah kira-kira pesan penting dalam pidatonya itu apa? Ya, ini yang paling benar adalah Bapak Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan tanah pangan ini bukan hanya tanggung jawab Kementan sebenarnya, tapi juga tanggung jawab dari seluruh elemen. Polri, TNI, Pemda, masyarakat, dan kami itu diberikan kepercayaan oleh beliau menjadi penggerak, sebagai fasilitator dan juga pengawal distribusi seperti itu. Artinya sebenarnya Bapak Kapolri kami adalah polisi rakyat, ya kami harus terapkan hal ini sebagai bentuk nyata cinta tanah air kami kepada masyarakat seperti itu. Jadi tentu kan akhirnya gini, kehadiran kami di lapangan kelihatan sekali ya. Mendampingi para petani, juga melakukan koordinasi dengan para stakeholder yang lainnya, dan ini bisa memastikan semua amanah dari pemerintah saat ini bisa kita capai secepat-cepatnya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Roni, sudah seperti apa sinergitas antara Kementan dan Polri, Pak Roni? Ya, kalau ditanya sinergitasnya, saya sendiri rasanya kantor saya sudah ada di Polri, saking seringnya berkoordinasi ya. Begitu juga mungkin teman-teman Polri kantornya sudah ada di Kementan. Di Kementan. Gitu. Ya, mungkin satu hal Mas, tanpa kita sadari selama ini kita juga ada satu kekuatan yang bisa kita kolaborasikan di lapangan. Kementerian Pertanian punya penyuluh pertanian ya? Iya. Satu desa satu penyuluh. Nah teman-teman, Polri itu punya Babin Kamtipnas. Satu desa satu penyuluh juga kalau nggak salah ya Pak Bura ya. Lalu di sana juga ada Babinsa dari teman-teman TNI. Nah ternyata kolaborasi bertiga ini yang selama ini saya yakin sudah kolaborasi tapi belum optimal. Nah ini kita dorong untuk lebih optimal. Sehingga pengawalan di desa itu kan sebagai ujung tombak kita itu menjadi baik sekali koordinasinya ya. Nah kalau saya tanya apakah sinergitas itu ada impact-nya? Saya boleh baca data sedikit ya. Nah ini saya punya data untuk Indonesia, saya ambil aja Januari-Juli ya. Untuk Januari-Juli karena tahun berjalannya kan tahun 2025 Januari dan Juli ya. Itu untuk nasional kita bisa dapat 9,45 juta ton. Nah tahun 2024 Januari Juli itu 8,5 juta ton. Artinya ada kenaikan secara nasional 11,8%. Nah nanti lalu bagaimana dengan Kalbar? Kalbar yang tempat kemarin melakukan panen raya yang dihadiri oleh Pak Presiden dan sampai bisa ngekspor. Ini dari data kita Januari Juli 2005 itu 72.700 ton.
2024 Januari Juli itu 57.230 ton, naik 27,06%. Nah, sekarang kita lihat intervensinya di mana kira-kira. Kita sampai saat ini tercatat luas tanam jagung Januari Juli itu 1,6 juta hektar. Nah, tadi disampaikan oleh teman kita dari Polri, Pak Boro, Polri sendiri sudah mencatat 400.000 hektar. Artinya di situ intervensinya. Nah, kalau kita tadi cerita 16,3 juta ton itu dari lahan existing jagung kita 2,87 juta hektar itu untuk konsumsi dan memenuhi dalam negeri, yaitu untuk pakan, yaitu untuk industri pangan. Nah, 1 juta hektar itu kerjasama dengan teman-teman Polri. Kalau bisa menghasilkan 4 juta ton, harapan kita itulah nanti bonus kita untuk ekspor, dan sepertinya teman-teman sudah membuktikan waktu di sana. Jadi produktivitas meningkat signifikan begitu ya? Produksinya pasti meningkat. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa yang kami akan kembali. Didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News. Tadi Pak Roni sudah berbicara sedikit mengenai impact positif. Mungkin dari sudut pandang Pak Boro sendiri, ini dari panen raya jagung kuartal kedua yang didukung Polri ini, impact positif yang dihasilkan apa saja nih Pak Boro? Mungkin pada petani ya, terutama petani itu tentu mereka bergerak bahwa dengan panen raya ini harga yang jadi standar itu akan dipenuhi pemerintah, terutama oleh off-taker ya, dengan 5.500. Tapi memang ada target yaitu KDAR 14%. Itu mungkin juga harus dilakukan upaya pelatihan. Sebenarnya kami juga menyadari pasca panen itu hal yang penting sekali, terutama untuk penyerapan yang lainnya. Maka kepolisian juga perintah Bapak Kapolri itu memberikan dukungan infrastruktur tambahan itu 18 gudang jagung, gudang penyimpanan jagung di 12 Polda yang memang jadi sentra jagung ya, sentra komoditas jagung seperti di NTB, juga mungkin di Bengkulu dan yang lainnya. Perlu kami sampaikan juga kemarin itu kan ada dialog interaktif. Dan juga Bapak Kapolri telah juga memberikan dukungan sebenarnya. Ada beberapa alat yang kita dukung sepenuhnya untuk masyarakat ya. Seperti alat pemipil jagung dan yang lainnya. Termasuk juga dryer dan yang lainnya itu. Jadi artinya gini, manfaat besar adalah ke masyarakat tentunya. Dari kemarin interaksi ke 4 Polda, Sulsel, NTB, kemudian Jatim, juga Bengkulu, itu ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh kepolisian. Contoh kalau Bengkulu itu bagaimana kita melakukan bersama Dinas Pertanian setempat ya, itu melakukan proses penyilangan benih bibit unggulan untuk wilayah Bengkulu. Diberi nama bibit jagung hibrida Bayangkara merah putih seperti itu. Contohnya ya. Jadi artinya kan berarti dapat suatu kriteria benih yang unggul lah di wilayah tersebut. Kemudian untuk Sulawesi Selatan itu juga dengan NTB, itu gimana caranya proses dukungan pasca panen. Terutama di wilayah Sulsel pembangunan pabrik pakan ternak. Jatim juga seperti itu. NTB dengan dukungan gudang dan yang lainnya. Dan memang kita juga memahami kondisi real dari Bulog yang saat ini keterbatasan ya untuk sarana penyimpanan dan lainnya. Artinya memang semua itu kembali kepada masyarakat. Karena mereka sendiri yang menerima manfaat dari kebijakan pemerintah saat ini. Seperti itu. Tapi tantangannya apa sih Pak Borundi untuk kemudian meningkatkan produktivitas itu sebetulnya? Kalau saya lihat tantangan tuh kalau petani saat ini ya, kebutuhan asintan sebenarnya. Untuk produksi jagung selama ini kan manual. Dan gimana caranya dilakukan mekanisasi pertanian, dan mungkin tanggung jawab dari Kementerian Pertanian ya. Kenapa? Pada prinsipnya kan jagung tuh harus dalam kondisi sempurna diterima oleh off-taker ya. Jadi kalau misalnya ada salah potong dan yang lainnya, akibatnya nilai jagungnya turun nanti. Dan nggak tercapai pembelian diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Maksud kami sebenarnya kolaborasi yang kita lakukan dengan Kementerian Pertanian itu memberikan dukungan sepenuhnya, baik mekanisasi pertanian, juga selanjutnya dengan para stakeholder lainnya, bahwa petani itu beruntung dengan pola seperti ini. Dijaga dari benih, kemudian perawatan, kemudian proses pasca panen, penyerapan, dan kembali lagi kepada mereka. Dan investasi yang menguntungkan. Karena seperti itu intinya. Sistem kerja yang kemudian dilakukan kepada petani lokal supaya kemudian produktivitasnya juga naik itu seperti apa sih Pak Roni? Ya, jadi kalau kita bicara petani kan ini lain daerah, lain juga adat istiadatnya, lain tempat, lain juga ekosistemnya, caranya. Tapi secara umum ya,
intervensi mesin-mesin pertanian modern memang itu bisa meningkatkan dari efisiensi dan efektivitas dari proses produksi jagung. Panenan kita bisa menggunakan combine harvester seperti yang padi ya, bisa. Lalu pengeringannya kita bisa menggunakan dryer. Memang kalau kita ambil panen yang di lapangan itu Mas, itu rata-rata memang masih di kisaran 20% itu ya, 20% sampai 25%. Nah, harga yang 5.500 itu ada di kadar air 14%. Nah, artinya hal-hal seperti ini perlu diedukasi oleh kita. Saya yakin Kementerian Pertanian punya tangan-tangan di lapangan, penyuluh-penyuluh pertanian mengedukasi ini mulai dari hulunya tadi, bagaimana proses input produksi mulai dari benih, pupuk, pengendalian hama dan seterusnya, lalu bagaimana intervensi alsintan untuk efisiensi dan efektivitas proses produksi, dan terakhir bagaimana pasca panennya. Karena salah treatment setelah panen, itu kadar air yang salah saja disimpan dengan cara yang salah, itu membuat kualitasnya pasti rusak. Nah, yang selanjutnya juga tadi saya sampaikan, pemasaran tidak kalah pentingnya, bagaimana tadi ya dengan kadar air yang diharuskan, lalu mereka mengerti harga berapa. Dan di sini peran Bulog sangat baik sekali. Kalau seandainya off taker itu tidak bisa menerima dengan harga yang diharuskan, kadar air 14% 5.500, maka Bulog siap mengambil. Nah, dari itu juga ada satu poin penting lagi, kita harus membina mereka supaya punya posisi tawar dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani. Karena bagaimanapun dengan kolektif mereka, ini mereka bisa memberikan satu kuantitas ya, suatu jumlah produksi yang bisa mengintervensi pasar. Nah, jadi pembinaan itu baik dari penyuluhnya langsung ke lapangan, kita punya balai-balai pelatihan yang memberikan terus pelatihan, lalu kita jadi Direktorat Jenderal Teknis juga memberikan bingtek terus ya, lalu Bulog juga dengan teman-teman Polri ada di sana, teman-teman TNI juga menjaga bagaimana di lapangan itu aman, bagaimana pemasaran tidak ada gangguan. Nah, ini membuat petani itu bergairah. Kalau dulu mungkin nanam jagung, wah kita dorong-dorong. Sekarang kita yang dikejar-kejar. Pak, kami punya lahan, tolong kami bantu. Kami ingin tanam jagung dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi petani lokal levelnya naik juga begitu ya, Pak Roni ya. Baik, Pak Boro, sinergitas kolaborasi antara Polri dan petani lokal sudah seperti apa, Pak? Sebenarnya contoh yang paling bagus di Bengkayang gitu ya. Dia buat ekosistem. Dari mulai CPCL, ya calon petani calon lahan, kemudian proses pembibitan, terus penanganan, dan kebetulan di Bengkayang itu lahannya lahan TNI AU juga, yang digunakan oleh contoh untuk kegiatan kemarin ya. Maksud kami sebenarnya kita harus buat ekosistem yang menguntungkan semua pihak, karena kan jagung ini komoditas ya, ya di CPCL, perawatan ya, terus bagaimana proses panennya, kemudian di proses pengeringannya, kemudian penyerapannya, dan ada koperasinya di sana itu, koperasi Teguh Sejahtera. Maksudnya masyarakat juga diberdayakan semua pihak kan gitu, ada koperasi. Mungkin ke depan kan kita ada koperasi Merah Putih kalau tidak salah seperti itu ya Pak, Pak Direktur ya. Artinya kita juga ekonomi harus bergerak di situ, ya, koperasinya, dan juga mungkin bisa masuk juga nanti ke pabrik pakan ternak atau peternak mandiri, yang semua itu butuh ekosistem yang menguntungkan, gitu. Dan ini kita bersama Kementan bekerja keras, dan memang kami juga sementara itu sudah melakukan pelatihan Pak, kepada para Babin Kaptimas secara virtual itu kita coba pahami ekosistem jagung seperti apa, sehingga ketika para Babin Kaptimas atau kalau sampaikan polisi penggerak ketahanan pangan namanya gitu ya, itu ada sekitar 30 ribuan itu memberikan dukungan sepenuhnya bagi petani agar mereka juga memahami ini investasi dan menguntungkan untuk masyarakat sendiri. Jadi program pemerintah insya Allah berhasil lah seperti itu. Tapi kenapa yang dipilih itu Bengkayang Kalimantan Barat sih? Ya tadi, karena itu ekosistemnya paling bagus di sana. Karena di situ ada juga dibangun pabrik dryer oleh pemerintah di sana, oleh Kapoldanya bangun pabrik dryer, pengering jagung maksudnya. Jadi artinya gini, setidaknya proses ekosistem jagung itu kasih contoh seperti itu bentuknya. Jadi itu hanya ada di Kalimantan Barat tuh. Juga ada yang lain juga kita sama, ada 18 wilayah yang lainnya. Artinya dicontoh saja role model dalam ekosistem komunitas jagung yang dilakukan oleh kepolisian ya, terutama dukungan kepolisian kepada Kementan dan masyarakat seperti itu. Baik. Kita akan lanjutkan kalau kita disampaikan berikutnya. Terima kasih. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh
didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali kepada Pak Roni. Pak Roni, kalau kita berbicara mengenai jangka panjang ke depan sekarang, sebetulnya seberapa besar sih dampak positif sinergitas antar Kementan dengan Polri, lalu kemudian dengan petani lokal, supaya kemudian ke depannya juga sinergitas ini bisa terus berjalan, Pak Roni? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Saya sekarang merasa Polri itu adalah sahabat saya dan seperti keluarga saya. Mungkin dicontohkan oleh Bapak Mentan dengan Bapak Kapolri. Ya. Artinya, kalau hal ini bisa kita bersama-sama terus di lapangan. Tadi kalau di ekosistem saya lebih bilang tuh environment secara keseluruhan ya. Sebenarnya petani-petani lokal kita, petani secara umum itu pasti akan mau melaksanakan kegiatan budidaya. Pertama aman, yang kedua pasar jelas. Udah. Kalau masalah teknis, masalah teknologi dan segala macamnya itu kan sambil berjalan itu pasti ada pembinaan di sana. Nah dengan ada teman-teman Polri, mungkin di lapangan itu Babin Kamtipmas ya, Pak Bolo ya. Nah ini bersama-sama dengan penyuluh kita. Jadi petani itu merasakan, oh ternyata kita bisa berbudidaya dengan sangat efisien, efektif. Kita punya rasa aman, punya rasa kepastian terhadap harga, punya rasa kepastian terhadap pasar. Nah sebenarnya trigger ini dengan arahan dari Bapak Menteri Pertanian yang selalu mengingatkan kita, gitu, sebenarnya menumbuhkan rasa maunya masyarakat itu. Karena kita pahami juga, nggak mungkin sumber daya semuanya kita harus sediakan, itu nggak mungkin. Tapi dengan awal-awal kita berikan trigger, dengan bagaimana menciptakan environment yang baik tadi, kalau sebutan sahabat saya adalah ekosistem. Mereka bilang ini budidaya jagung menguntungkan. Kita bisa melaksanakan budidaya dengan aman. Pasar juga jelas. Kalau ada gangguan, saya tinggal sampaikan kepada teman-teman Pak Babin. Nah, jadi environment-nya jelas, kalau bahasanya ekosistemnya jelas. Nah, input-input unsur-unsur yang di dalam budidaya itu pasti akan bisa kita laksanakan dengan baik. Tadi ya, masalah environment dan pasar tadi, Mas. Karena kalau sudah aman tuh kerasa nyaman begitu. Pasti nyaman. Pasti nyaman juga buat petani. Nah, jadi tugas kita lah bersama dengan Polri bagaimana membina ini tingkat bawah. Kalau tingkat kita kan pasti sering bertemu untuk level kebijakan pusat. Nah, di bawah itu ya tadi saya sebutkan penyuluh, Babinsa sama Babin Kamtipmas. Nah ini harus mesra. Nah mungkin nanti di tingkat kecamatan ada Koramil, ada Kapolsek, ada Balai Penyuluh Pertanian, ya, perwakilan dari kecamatan-kecamatan itu. Nah ini benar. Tadi ditambah dengan koperasi-koperasi tadi. Mungkin ada koperasi Merah Putih. Itu kan sebagai penyedia modal awal itu penting. Sehingga kadang-kadang mereka kesulitan di modal awal. Nah mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, saya kira apa yang diceritakan oleh Pak Presiden kita, swasembada pangan khususnya untuk jagung dalam hal ini ya, dengan dorongan Pak Mentan yang Pak Menteri Pertanian yang semangatnya luar biasa, di hari libur kita harus bekerja terus, ya ternyata ini menjadikan semangat kita bersama, Mas. Dan kita yakin secara angka-angka sampai hari ini kita sudah bisa dapat 9,4 juta ton. Gitu. Iya, tentang tadi disinggung juga mengenai teknologi ya, Pak Roni ya, ini terkait dengan teknologi yang digunakan ini untuk kegiatan panen raya kuartal 2, total luas lahannya mencapai 344.000 hektar kurang lebih ya, 344.000 hektar. Dengan hasil 2,5 juta ton jagung. Nah ini ada teknologi yang diberikan juga kepada petani lokal? Ya, mungkin di Bengkayang itu lebih spesifiknya teman-teman Polri bisa menjawabnya kali ya. Yang pasti di sana kita kolaborasinya jelas. Di sana kita pengolahan juga menggunakan alsin ya. Lalu di sana pengamatan hamanya, kita di sana juga ada teman-teman dari POPT, ada penyuluh juga bahu-membahu di sana. Lalu bagaimana sistem pengairan di sana, lalu bagaimana mulai cara panennya, kita juga memberikan mesin di sana, lalu ada teman-teman dari perusahaan swasta ya juga itu juga menyediakan dryer, pengeringannya. Jadi hulu sampai hilirnya memang kita berikan juga pemahaman penggunaan alsin modern itu, Mas. Nah, sama beberapa parameter yang membuat kualitas dari jagung tadi unggul gitu. Nah, selebihnya ya memang teman-teman Polri menunjukkan ya bagaimana mereka juga ya sangat bersemangat sekali itu untuk tadi menyelesaikan pertanaman jagung yang di Bengkayang itu. Namun yang bisa ditambahkan Pak Boros secara lebih detail. Pak Boros mau cerita sedikit? Bengkayang memang role model ya, dan mereka juga ada ekspor perdana kan untuk jagung ya, 1.200 ton ya, itu luar biasa. Artinya memang pendekatan utama kita adalah tadi environment, lingkungan atau ekosistem yang mendukung untuk proses swasembada jagung nasional tersebut ya.
Sebenarnya tidak hanya Bengkayang, NTB juga sama, dia juga ekspor ke Filipina, Gorontalo juga ekspor. Artinya memang target kita adalah semua wilayah itu bisa swasembada pangan. Nah, tantangan kita terbesar adalah kapasitas kita, sumber daya kita juga kan gitu. Itu perlu kolaborasi lebih kuat dengan Menteri Pertanian, dengan yang lainnya. Dan para petani juga harus dilatihkan sebenarnya. Itu paling penting di situ. Selain Asintan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian didorong ke wilayah. Dan kemarin juga Bapak Kapolri itu juga sebelum ini kita udah berikan dukungan juga Bapak Kapolri itu ke 4 wilayah itu memberikan dukungan 500 unit alat uji kesuburan tanah itu contohnya. Jadi memang beda-beda tanah itu. Tanah di Kalimantan ya, kemudian Sulawesi beda-beda. Itu Pak Kapolri dukung itu juga, perlu kirim juga alat pempipil jagung 50 unit, kemudian 100 unit alat pengering karena memang jagung tantangannya di pengeringan, dan juga alat uji kadar jagung ini yang paling penting gitu. Jadi Kapolri sendiri itu berusaha juga memberikan dukungan seperti juga Kementan dan yang lainnya, tidak hanya penggerak tapi semampu kita ya maksimal ya, agar semua pihak percaya ini perlu kerja keras, perlu kolaborasi, yang penting perlu pengorbanan gitu. Pengorbanan, karena memang ini target utama Pak, di tahun ini ya, untuk jagung ini sendiri. Ya. Gitu. Ya. Nah Pak Boro, ini rencana jangka panjangnya seperti apa dan harapan kedepannya juga seperti apa nih Pak? Baik, memang targetnya kan 1 juta hektar di 2025 ini ya. Dan kita tetap menggerakkan 4 program utama kita. Ya. Baik pekarangan pangan bergizi yang sedang berjalan, berkolaborasi juga dengan seluruh stakeholder, dan kita menggunakan sumber daya kita sendiri. Pengelolaan produktif, program kedua itu, yang komunitas jagung utamanya, dan pengawasan distribusi Asintan agar tidak dikorupsi, dan terakhir rekrutmennya juga, rekrutmen berkompetisi seperti itu. Kita sudah mendorong sejauh ini 400.000 hektar ya untuk tanam jagung, kemudian juga kita memfasilitasi kegiatan panen dan distribusi jagung lebih dari 2 juta ton. Kemudian juga ini menggerakkan 36 Polda, Pak. 500.000 Polres ya, bagi Polsek sampai ribuan. Ini semua bergerak ini. Dan kenyataannya yang paling penting adalah satu hal, stabilitas di bawah itu. Setidaknya kalau kami sudah bergerak di lapangan, tentu masyarakat juga semakin nyaman. Juga tadi teman-teman petani juga merasa nyaman juga. Kunci satu, stabilitas nasional, karena keamanan tetap terkendali dengan baik di lapangan. Baik, semoga sinergitas antara Kementan dan Polri serta petani lokal ini bisa semakin erat supaya produktivitas semakin meningkat, swasembada juga tercapai. Baik, terima kasih Pak Boro, terima kasih Pak Rudin sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, pemirsa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Fitri Megantara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Silakan diminum.